Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Vicky Firdaus Zahra. Masih kita akan membahas lagi praktikum. Setelah kita belajar teori pada bab 2, sekarang kita akan membahas pada praktikum. Tetap menggunakan Oracle dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Eskom OJA. Materi yang akan kita bahas adalah interaksi PLSQL dengan Oracle Server. Tujuan pembelajaran: membuat select statement pada PLSQL, membuat DML atau Data Manipulation Language statement pada PLSQL. SQL statement dalam PLSQL. PLSQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL atau Data Manipulation Language. Contoh dari Data Manipulation Language itu ada create tabel, ada tabel, drop tabel, dan lain-lain. PLSQL tidak mendukung DCL atau Data Control Language, jadi dalam PLSQL tidak ada perintah seperti grant atau revoke. Select statement dalam PLSQL. Untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database, digunakan select statement. Bentuk umum sintak dari select statement: select list, into, variable name, from, where. Jadi bedanya dengan SQL biasa, terdapat into pada PLSQL. Jadi into itu nanti digunakan sebagai penyimpan hasil dari select itu tadi. Memanggil data pada PLSQL. Untuk memanggil data, contoh di sini, jadi kita deklarasikan dulu variabel yang nantinya digunakan untuk menyimpan hasil select kita. Jika di sini kita contohkan vdepno sama vlocation id yang digunakan untuk menyimpan data departemen id dan location id. Contoh kedua, menggunakan deklarasi dengan atribut %type. Jadi fungsi dari %type sendiri adalah kita membuat tipe data yang sesuai dengan field pada tabel yang kita tunjuk. Misalkan pada contoh field hire date memiliki tipe data employee.hiredate. Jadi dia mengambil tipe data hire date pada tabel employee. Kemudian contoh ketiga, menggunakan fungsi group yang digunakan untuk fungsi agregat, contoh sum, avg, dan kawan-kawannya itu. Misalkan di sini kita menggunakan sum salary yang intonya dimasukkan ke vSumSal, from employee where department id sama dengan vdepno dpms output put line. Manipulasi data dengan PLSQL. Untuk memanipulasi data yang ada dalam database digunakan perintah DML atau Data Manipulation Language. Yang pertama ada insert, ada update, delete, sama merge atau menggabungkan data atau menyisipkan. Contoh yang pertama, kita menggunakan menambah data atau yang biasa disebut insert. Adapun sintak insert adalah insert into nama tabel sama dengan yang SQL biasa. Ininya ketika kita menggunakan PLSQL, semua sintak SQL dimasukkan ke dalam klausa, dimasukkan di badan begin dan end, di badan begin dan end. Mengubah data atau update, memodifikasi baris yang sudah ada. Berikut ini contoh penggunaan perintah update. Menghapus data atau delete sama dengan SQL biasa, jadi tidak ada perubahan. Menggabungkan baris data atau merge, jadi ini sedikit beda daripada yang lain. Jadi merge itu ketika ada data yang sama, data itu akan diupdate sesuai dengan inputan yang terbaru. Kemudian tidak ada data yang sama, data itu akan diinsert. Jadi misalkan di sini when match, then ketika sama maka update, dan ketika tidak sama yang dilakukan adalah insert. Itu dari merge.
Kemudian aturan penamaan. Jadi tujuan dari aturan penamaan ini mempermudah kita dalam penyama dan bisa dikatakan penyamarataan biar sedikit lebih internasional, biar lebih keren. Jadi misalkan contoh untuk identifier variabel, sering kita menggunakan v underscore nama variabelnya. Jika kita menggunakan konstanta, biasanya c underscore nama konstantanya. Atau kursor biasanya nama name underscore kursornya dan lain sebagainya itu. Dan ini tidak dibatasi, artinya kita tidak diwajibkan menggunakan aturan penamaan ini, bebas. Anda punya ide apa silakan dimasukkan, nggak masalah. Nama bebas, tidak ada aturan di sini. Oke, kita masuk ke bahasan selanjutnya, ada SQL kursor. Oke, jadi pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implisit dan eksplisit. Contoh atribut dari SQL kursor. Ada SQL %row count dengan kegunaan jumlah baris data yang dihasilkan atau nilai integer. Ada SQL %found. Atribut boleh bernilai true jika ada satu baris data atau lebih yang dihasilkan. Ada SQL %not found. Atribut boolean bernilai true jika tidak ada satu baris data pun yang dihasilkan dan SQL is open. Berikutnya contoh penggunaan kursor. Oke. Jadi declare employee ID, ambil tipe data sesuai dengan type field employee ID, delete from employee where employee ID sama dengan employee ID, row deleted, row SQL row count atau row delete. Oke, kita sudah masuk ke ringkasan. Jadi apa yang kita pelajari hari ini adalah tentang SQL statement pada PLSQL. Ada insert, select, update, delete, dan merge. Terdapat dua tipe kursor, implisit dan eksplisit. Untuk menguji hasil dari DML statement dapat menggunakan atribut kursor. Misal SQL %row count, SQL %found, SQL %not found, SQL %is open. Oke, kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama, buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID. Gunakan fungsi max. Setelah itu simpan hasilnya dalam bin variabel gmax.depno dan tampilkan hasilnya. Kurang lebih seperti ini. Jadi variabel gmax.depno dengan tipe data varchar 2, panjang variabelnya 30, bikin select max departemen ID into gmax.depno dimasukkan ke variabel bin gmax.depno from department. Soal nomor 2, modifikasi program soal nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departemen. Gunakan perintah define untuk nama departemen, beri nama departemen yang baru ini education. Buat program untuk menyisipkan data baru dan nilai yang tetap dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama gmax.depno ditambah 10, jadi 270 ditambah 10 sama dengan 280. Nomor teman sama dengan soal nomor 2A dan isi kolom location ID dengan nilai 0. Tampilkan data departemen yang baru dibuat. Untuk jawabannya seperti ini. Jadi karena kita menambahkan, berarti kita menggunakan klausa insert, yang mana value-nya adalah departemen ID 271, departemen name-nya kita ambil dari variable bin, manajernya 0, dan location ID-nya juga 0. Soal B. Buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan gmax.depno ditambah 10. Jadi 270 sama dengan 80. Nama departemen sama dengan soal 2A dan isi kolom location ID dengan nilai 0. Jadi hanya ada sedikit penambahan di sini. Max.depno dan new.depno, kemudian date name. Hasilnya sama, yaitu dari select kemudian di insert. Soal C, tampilkan data departemen yang baru dibuat. Karena kita menampilkan, tinggal kita select aja.
Soal nomor 3, motivasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk data dengan departemen ID 280, set location ID 1700. Berarti kita tinggal gunakan update departemen set location ID-nya 1700 yang departemen ID sama dengan 280. Soal nomor 4, buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2 departemen ID 280. Kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut cursor atau SQL %raw count. Periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement. Kita jawab ada dengan untuk menghapus kita menggunakan delete from dan kursornya row deleted sama dengan SQL row count row deleted. Kemudian kita tampilkan hasil row deletednya tadi. Oke, ini tadi pembahasan mengenai praktikum 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.